Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi. Apa kabar nih member Oriflame West Java and Kalimantan? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya, semangat dan juga bahagia. Oke. Salam kenal dulu nih buat semuanya. Mudah-mudahan suara aku cukup terdengar ya. Halo? Sorry. Kebalik ternyata. Mic-nya di bawah. Oke. Ya. Tes. Oke. Nah, kayaknya gini deh yang bener ya. Suaranya. Tadi kebalik. Oke. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat, semangat, bahagia ya. Yang penting bahagia ya teman-teman. Oke. Sebelum mulai aku mau kenalan dulu nih. Namaku Ika Kartika Sani. Aku adalah salah seorang beauty entrepreneur dari OIC Bandung dan Jawa Barat ya. Nah, kebetulan beberapa hari lalu nih aku diminta oleh Pak Yunus Setiabudi SBC Bandung ya. Katanya aku tuh boleh sharing-sharing santai katanya di Facebook group ini ya, Facebook group West Java dan Kalimantan ya. Nah, temanya hari ini katanya mau experience talk. Apa sih experience talk ini? Nah, kita langsung mulai aja yuk. Suaraku kedengaran jelas kan ya teman-teman? Aku kok nggak lihat komen ya. Ya mudah-mudahan kedengaran jelas ya. Ada kan suaranya ya? Tolong di komen aja nanti. Oke, kita bahas dulu mengenai experience. Apa sih sebenarnya experience itu? Nah, kalau dari yang tadi aku baca, experience itu adalah pengalaman ya. Pengalaman sesuatu yang pernah dialami oleh seseorang ya, dijalani maupun dirasakan, baik yang sudah lama, sudah berlalu maupun yang baru saja terjadi. Jadi intinya sudah dijalani, ya kan? Sebentar. Oh, ada komennya. Sip. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Junin. Apa sih experience itu, kenapa harus dimiliki oleh semua orang? Kenapa penting experience itu dalam kehidupan seseorang? Ya. Terima kasih. Nah, menurut aku pribadi ya, semua orang itu wajib banget hukumnya untuk punya yang namanya pengalaman. Supaya apa? Supaya bisa belajar, ya kan? Orang belajar tuh nggak hanya di sekolah aja, ya kan? Nah, dengan kita memiliki berbagai macam experience atau berbagai macam pengalaman, kita juga nantinya akan memiliki pandangan hidup yang luas teman-teman ya. Dan akhirnya kita akan memiliki perasaan bersyukur gitu atas nikmat yang kita rasakan. Bener nggak? Ya kan? Nah, intinya apa? Experience itu membuat kita belajar. Belajar menjadikan kita kaya, ya kan? Orang yang malas belajar biasanya akan tidak punya pengalaman apa-apa, ya kan? Akan males, nggak tahu apa-apa, bagai katak dalam tempurung katanya. Ya, jadi experience atau memiliki pengalaman juga membuat kita menjadi mempunyai pola pikir yang luas, tidak jadi orang yang apa? Kurang piknik. Ya kan? Sekarang kan istilahnya anak-anak zaman now bilangnya kalau ada orang yang rada resek dikit gitu ya, itu pasti dibilangnya kurang piknik tuh orang gitu kan. Nah, itu benar teman-teman, karena dengan kita memiliki experience, memiliki pengalaman yang sangat banyak, kita jadi orang yang lebih baik lah gitu ya. Nah, sekarang hubungannya dengan Oriflame apa? Experience apa yang bisa kita dapetin dari Oriflame? Banyak banget ya. Nah, di Oriflame ini kita bukan cuman mendapatkan fulus alias duit ya. Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi apa aja nih yang bisa didapetin dari Oriflame? Experience apa? Pengalaman-pengalaman apa yang bisa teman-teman dapetin?
Kalau dari yang aku rasakan dan mungkin sebagian teman-teman di sini juga merasakannya, eh experience yang bisa didapatin dari Oriflame itu pertama sekali yang paling berasa adalah naik level dan dapat bonus berupa uang maupun produk, ya kan? Bisa didapatin ini tuh mulai dari level paling kecil, level 3%. Udah bisa dapat, ya kan? Pengalaman naik level tuh gimana rasanya, dapat bonus uang itu gimana rasanya, dapat bonus produk apalagi ya, welcome program, BC dan lain sebagainya. Itu salah satu experience paling kecil dan paling gampang untuk didapatkan. Lalu apa lagi? Kalau naik level biasanya ngapain? Biasanya diapain? Direkognisi di panggung maupun direkognisi online ya. Untuk zaman sekarang ya rekognisinya cenderungnya online. Rekognisi ini apa sih sebenarnya? Rekognisi ini adalah diperkenalkan. Teman-teman tuh diperkenalkan di halayak ramai, disebutkan namanya gitu ya. Ika Kartika Stani meraih title Diamond Director gitu. Wah gila itu rasanya tuh merinding gitu ya semuanya. Disebutin namanya, terus diceritain juga latar belakangnya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, dia adalah seorang guru gitu kan. Dia adalah seorang pekerja swasta gitu. Apapun latar belakangnya biasanya akan disebutkan. Terus diberikan penghargaan. Penghargaannya bisa berupa piagam atau papan cash award ya, papannya aja nih, nanti itu duitnya belakangan ditransfernya gitu ya. Tapi tetap masuk kan ke rekening gitu. Nah, dengan rekognisi ini kita itu jadi lebih dikenal karena kita punya apa? Prestasi ya kan. Prestasi itu naik level dan itu artinya kita udah banyak membantu orang di dalam grup kita yang mendapatkan keuntungan berupa uang dan juga produk dari Oriflame ya. Nah, yang ketiga, nggak jauh-jauh nih, abis kita rekognisi, naik level rekognisi, terus tambah tinggi ya kan. Apa yang didapetin teman-teman? Cash reward dan cash award. Udah bukan rahasia lagi bahwa semua teman-teman yang gabung di Oriflame ini ya pasti pengen dapat apa? Dapat duit dong ya kan. Jadi teman-teman masih ingat gak? Akhir tahun ini 2020 ini Desember ini semua member yang naik level mulai dari level 9% aja itu udah bisa dapetin cash award. Cash reward ya. Apa nama programnya? The Final Countdown ya. Jadi programnya masih berjalan nih teman-teman. Jangan lupa dikejar terus semaksimal mungkin. Sekarang masih tanggal 21, masih ada waktu berapa hari lagi ya, 10 harian lagi nih, masih bisa banget ya. Yang mau kejar 9, 12, 15, 18, 21 ya. Nanti teman-teman yang 21 akan dapetin cash experience. Nah, dalam bentuk cash ya. Oke, nextnya apa lagi? Setelah dapetin uang cash, cukup gitu? Kalau aku sih nggak cukup. Belum dong, lagi gitu kan. Nah, apa yang kita dapetin? Perjalanan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk konferensi atau conference. Jadi perlu teman-teman ketahui, khususnya yang belum pernah merasakannya nih ya. Walaupun tuh judulnya tuh seminar ya, seminar dalam negeri, seminar luar negeri, tapi percaya deh teman-teman, seminarnya Oriflame itu menyenangkan banget dan unforgettable, nggak terlupakan alias keren, sumpah keren banget. Jadi kita bisa nyambut pembicara tuh sambil naik-naik kursi, wah gitu ya, terus sambil keprok-keprokin balon apa sih itu yang segede gaban gini, yang segede tangan gini ya, balon tuh dikeprok-keprok, wah gitu ya, pokoknya super heboh. Gak ada istilahnya teman-teman ngantuk dalam seminarnya Oriflame ya. Pasti semangat dan hype abis pokoknya. Nah, emang sih tahun ini dan tahun depan kemungkinan besar kita tuh belum terlalu bebas leluasa untuk pergi kemana-mana gitu ya. Tapi itu tetap dong gak mengurangi usaha kita ya untuk dapetin tiket perjalanannya ya. Bangkok masih ada lagi nih ya, ditukar dengan cash experience kan ya, tadi 6,5 juta, lumayan banget loh 6,5 juta hari gini teman-teman, ya Allah
Semangat aku tuh kalau cerita soal duit ya. Jadi awal bulan Desember ini, kalau teman-teman pernah lihat nih ya, di semua sosial media, semua leader-leader dan semua apa ya namanya, qualifier yang berhak meraih Bangkok dan Amerika, semuanya sudah ditransfer uang puluhan juta sebagai pengganti tidak jadi pergi traveling. Sedih dong, tapi nggak sedih karena kan dapat duit, ya kan? Lumayan banget nilainya loh, mulai dari 6,5 juta yang yang ke Bangkok ya kan, sampai ada yang 50 juta yang diamond and up, dan ada juga yang 150 juta yang eksekutif per member. Gokil banget lah pokoknya Oriflame nih ya, parah. Oke, nah kemudian ada lagi yang kelima, ini yang aku punya, yang aku catat ya, program kepemilikan mobil dan rumah ya. Dan yang paling menyenangkan dari semua experience yang pernah aku rasakan di Oriflame itu adalah housing program dan car program yang ditawarkan oleh Oriflame untuk title Diamond Director and Up. Disuruh pilih loh teman-teman, mau pilih apa nih kamu gitu kan. Aku pas abis Diamond Director waktu itu, Bu Ika dapat email gitu ya, mau pilih apa, mau pilih mobil atau rumah. Dredeg rasanya tuh, dredeg ya teman-teman. Teman-teman tahu dredeg nggak sih ya, gemeter rasanya, ya ampun disuruh milih gitu kan. Ada persyaratannya, dengan syarat mempertahankan title Diamond Director selama programnya berjalan. Nah itu tadi yang Oriflame tawarkan. Sekarang mau cerita tentang aku? Mau? Mudah-mudahan mau ya. Jadi ini yang dari yang aku inget-inget aja ya teman-teman ya, karena aslinya banyak banget yang udah aku dapetin dari Oriflame tuh, saking banyaknya aku tuh sampai susah buat nyeritain. Tadi kayaknya aku ada ketinggalan satu tentang leaders driver ya. Leaders driver tuh mungkin dalam bentuk yang bonus produk ya, sepantar lah sama cash reward dan cash award gitu. Itu banyak juga yang udah aku dapetin, tapi kayaknya aku akan nge-skip karena banyak banget yang mau diceritain nih. Jadi selama 9 tahun di Oriflame ini tuh, aku tuh bisa ngedapetin banyak banget experience dan pengalaman hidup yang mungkin belum tentu bisa aku dapetin di bidang lainnya ya. Nah yang pertama tadi apa? Naik level dan bonus. Ini udah pasti lah ya, teman-teman di sini udah pasti udah pernah ngerasain naik level dan bonus. Kalau ada yang belum pernah ngerasain, yuk cus buruan naik level minimal 9% dulu ya. Bisa dapetin cash reward tadi ya. Ini aku nggak bisa ceritain betapa banyaknya produk-produk yang udah aku dapetin, ya kan? Karena dari awal tuh aku lolos terus welcome program, dan sampai sekarang 9 tahun aku selalu ngedapetin yang namanya business class. Gak pernah ke skip guys, karena kan sejak bulan kedua atau bulan ketiga gitu aku selalu 200 poin ya. Dan yang paling memorable dari naik level itu adalah ketika aku meraih level SM, karena kebetulan tahun 2011 lalu itu aku tuh join Oriflame-nya kan tanggal 8 September ya, 8 September 2011, dan jadi senior manajernya itu 2 bulan 5 hari ya. 2 bulan 5 hari. Jadi bukan anak-anak zaman now aja nih yang SM-nya bisa cepet-cepet. Dulu aku juga ya tahun 2011 bisa jadi senior manajernya 2 bulan 5 hari, yaitu tanggal 13 November 2011. Pas banget ulang tahun suami aku. Jadi dia yang ulang tahun, aku yang dapat hadiahnya. Langsung dapat reward Director Seminar ke Bali tahun 2012. Kalau sekarang tuh namanya BEST teman-teman, Beauty Entrepreneur Summit ya. Dan rekognisinya Masya Allah bukan main ya. Kalau dipikir-pikir tuh, siapa sih gue gitu kan, siapa sih kita gitu ya, sampai bisa dipanggil buat naik ke panggung yang megah, panggungnya gede gitu, terus mewah ya, bintang 5 lah teman-teman ya, di Bali, di BNDCC Bali Nusa Dua Convention Center.
yang tempatnya itu tuh biasanya pengusaha-pengusaha kelas atas, bahkan kenegaraan gitu ya, presidential di situ tuh acaranya. Kita MLM Oriflame di situ. Semua peserta inepinnya di Nusa Dua. Teman-teman bisa googling, bisa searching di Nusa Dua itu kayak gimana harganya ya. Bengek pokoknya kalau tahu harganya, semalamnya berapa ya. Dan ketika direkognisi itu, semua mata orang-orang yang ada di gedung itu melihat kita di atas panggung, teman-teman. Ya kan? Belum lagi kita tuh diminta, ayo pakai baju yang cantik, ayo dandan yang cantik. Alah, pokoknya berkesan banget lah teman-teman ya. Rasanya tuh ketika kita dipanggil di panggung segede gitu, haru ya teman-teman ya. Kita apalagi kalau yang misalkan bawa pasangannya, bawa partnernya ya, partner pas rekognisinya itu bawa orang tua, aduh itu pasti rasanya haru dan bangga teman-teman. Jadi ingat waktu rekognisi. Aduh, itu tuh rasanya tuh nggak terungkapkan banget deh teman-teman dengan kata-kata. Sorry. Emosional. It is very emotional ya teman-teman di rekognisi itu. Karena aku pribadi termasuk orang yang bisa dibilang nggak terlalu berprestasi dimanapun, di sekolah maupun di kuliah gitu ya. Jadi kok bisa jadi nangis ya? Jadi tuh momen rekognisi kayak gini dari Oriflame itu tuh bikin kita tuh ngerasa dihargai sebagai individu. Kita dihargai sebagai orang yang berprestasi gitu loh teman-teman. Luar biasa deh pokoknya Oriflame itu. Kita dihargai sebagai, oh kamu member Oriflame yang udah mencapai target gitu kan, yang udah berhasil bantuin temen-temennya gitu loh. Ibaratnya ya, Oriflame tuh ngasih tahu ke kita gitu dengan kita direkognisi dengan ya Allah super mewah, megah banget teman-teman. Teman-teman harus ngerasain pokoknya ya. Meskipun kita sekarang ini nggak kemana-mana, tapi once kita bisa bebas lagi conference kemana-mana, teman-teman harus direkognisi. Aku rindu rekognisi. Oke. Jadi setelah kita direkognisi, kita dapetin apa teman-teman? Kita dapetin yang namanya cash award. Kalau aku hitung-hitung, ini aku hanya menceritakan yang aku dapetin ya teman-teman ya, karena teman-teman yang lain top leader pasti dapetinnya udah lebih dari ini gitu ya. Tapi cash award yang aku dapetin dari Oriflame sama 9 tahun ini sampai ke level ke title Diamond Director kemarin itu udah lebih dari 130 juta. Itu baru cash awardnya. Cash awardnya aja ketika naik jadi director, gold director. Waktu itu belum ada senior director ya. Terus senior gold director, sapphire director, diamond director aku dapatnya 42 juta plus 21 juta. Yang sekarang juga sama kan, yang tahun-tahun ini malah dapatnya double cash award, 42 juta dikali 2. Gila, parah banget pokoknya di Oriflame ini. Uang sebanyak itu udah jadi macam-macam teman-teman ya. Jadi udah nggak usah ditanyain lagi kemana duitnya. Itu udah buat nyenengin diri sendiri ya, nyenengin keluarga, buat rumah ya, keperluan rumah segala macam, buat investasi bisnis, wah dan macam-macam lain-lain sebagainya lah pokoknya ya. Liburan apalah bantuin keluarga, macam-macam deh teman-teman. Yang namanya uang itu bisa buat apa aja ya, buat nyenengin orang tuh bisa ya. Jadi jangan skeptis dan kita harus kejar terus pokoknya ya. Dapetin duit. Nah kalau konferensinya yang dalam negerinya aku dapetin beberapa kali nih, kalau nggak salah nih ya, ke Bali aja tuh 3 kali ya. Di inapinnya tuh di Melia 2 kali, oh iya bener 3 kali ding. Melia 2 kali ya kalau nggak salah ini ya. Satu lagi itu di
aduh kok jadi lupa ya namanya, Inaya Putri apa ya gitu. Pokoknya yang hotelnya tuh megah banget, gede, jadi kayak villa-villa gitu teman-teman. Masuknya aja kayak nggak tahu hotelnya itu berapa hektar lah gitu kan. Terus di kamar kita itu begitu masuk kasur gitu kan, buka jendela kolam renang. Pingsan deh aku. Itu kalau pergi sendiri kayaknya mikir banget gitu ya, mau mau rogoh kantong sendiri tuh kayaknya yang aduh ogah deh gitu ya. Terus ke Jogja pernah sekali. Yang di Bandung juga aku dapet di Trans Luxury ya. Waktu itu fasilitas hotelnya tuh aduh teman-teman mewah, berbintang, minimal tuh bintang 4 bintang 5 gitu deh ya. Yang harganya tuh semalamnya tuh kayak 1 jutaan ke atas, semuanya mahal, Bo, gitu kan kalau bisa dibilangnya mahal. Dan kalau ke luar negeri, yang keluar negerinya nih, conference luar negeri, aku dapetin gold conference. Itu dapetin beberapa negara nih. Pertama aku sendirian ke Dubai. Di Dubai itu aku nginepnya di The Palm Atlantis. Teman-teman boleh googling, boleh searching itu hotel The Palm itu kayak gimana bentuknya. Bentuknya kayak gini, menara gitu, 2 gitu ya, terus ada tengahnya gitu. Hotel ini gede banget, banget gede ya, tuh udah kayak kota kecil sendiri ya. Dari kamar jalan ke restorannya itu, balik lagi ke kamar atau ke lobby atau kemana itu udah lapar lagi guys, udah lapar lagi. Ya saking gedenya itu hotel, mewah, megah, dan kita tuh disambutnya itu kayak aduh kayak orang, kayak kitanya tuh yang berduit banyak gitu loh, padahal kan kita tuh kan dapet ya, dikasih sama Oriflame gitu, kayak kitanya tuh yang konglomeratnya lah gitu. Terus di sana itu ngerasain kendaraan umum yang super canggih ya, apa sih namanya tuh, aku trainnya gitu deh ya, tahun 2013 ya kalau nggak salah waktu itu, yang jalan tuh ngebut dari sini ke sana udah nyampe lagi cepet gitu kan, kayak yang di Singapura gitu. Tapi kita bisa lihat pemandangan desert gitu kan banyak. Terus aduh pokoknya nggak terbayangkan banget tuh aku tuh bisa ke negara Uni Emirat Arab hasil dari kerjain Oriflame, hasil dari kerja sendiri, nggak kebayang teman-teman. Ya ke Dubai sendirian kan, terus tahun depannya dapat cruise dari Oriflame, langsung ambil kesempatan buat pergi sama Pak suami ya, honeymoon gitu lah ceritanya ya. Soalnya suami aku tuh kan emang sehari-harinya kerja di laut teman-teman, jadi kita LDM, long distance marriage ship ya. Tapi dia kerja di laut juga, nginepnya nggak di kapal mewah teman-teman ya, di barak aja gitu biasa gitu kan. Nah jadi begitu naik di cruise dia tercengang gitu ya. Gila keren banget nih, mukanya tuh kayak yang gitu ya. Kamarnya tuh super megah gitu. Kamarnya memang sih, kamarnya kalau di kapal nggak terlalu besar-besar ya, nggak seperti hotel-hotel yang di darat ya, tapi ya dibandingin sama tempat kerjanya suamiku ya jauh banget lah. Di sana kamarnya bertingkat kalau yang di tempat kerjaan, tapi kalau ini kan namanya cruise mah ada balkonnya, kita bisa sapa-sapa ke sebelah, ke kapal depan gitu ya. Seru banget deh pokoknya. Terus bahkan ada mallnya di dalam kapal itu, ada mallnya teman-teman. Kebayang nggak itu kapal segede apaan? Sorry kegoyang. Nah terus ada juga kayak berbagai macam pertunjukan gitu kan. Kita tuh boleh masuk bebas, tinggal masuk, nggak usah bayar-bayar. Ada restonya juga, bukanya tuh 24 jam. Di lantai 14 namanya apa? Windjammer. Halo geng Windjammer. Ayo kita cruise lagi, ya ampun kangen banget. Mau lapar jam berapapun bisa makan di situ ya kan. Karena kan kita kan jamnya beda ya sama jam di luar negeri itu. Jadi kadang-kadang di jam-jam tertentu yang tidak yang tidak normal gitu, kita merasa lapar. Merasa lapar, dan kita nggak boleh masak apa-apa gitu ya kan. Kalau di kapal kan bahaya, jadi nggak boleh sama sekali bawa alat-alat elektronik gitu kan ke kapal itu ya. Dan aduh luar biasa banget deh pokoknya teman-teman. Plus lagi negara yang dikunjungi itu bukan cuma satu kalau cruise ya, 3 langsung sekaligus, Itali, Spanyol, Perancis. Dan itu ada 6 negara yang aku udah gak hafal namanya apa.
Parah pokoknya. Pokoknya Oriflame tuh ya kalau ngasih reward tuh nggak bercanda teman-teman. Nggak main-main ya Oriflame tuh kalau ngasih reward tuh kadang-kadang tuh nggak masuk akal juga gitu yang dikasih reward tuh buat kita. Bikin kita tuh yang tercengang sampai yang pingsan kali gitu ya. Nah, jadi nextnya setelah cruise, nextnya dek 14 hadir, yuk kita makan dulu. Tahun depannya aku ikut ke London ya. Di London ini aku ajak mamaku karena udah janji juga sih kan gitu. Terus London ini negara impian hampir semua orang ya kan. Nah, yang bikin nyes gitu ya, jangan sampai aku nangis lagi nih teman-teman ya, jangan sampai aku nangis lagi ya. Selama di sana itu aku tuh bahagia banget loh lihat senyum mamaku gitu kan, nggak habis-habis senyumnya. Padahal pas waktu di Indonesianya itu kakinya itu lututnya kanan kiri sakit katanya gitu ya. Tapi selama di sana nggak sakit. Mah, sakit nggak lututnya? Enggak, kuat, mama kuat gitu. Aduh. Seru pokoknya. Terus kita di sana diajakin jalan-jalan. Terus kita punya tour sendiri lah gitu ya. Kita jalan-jalan ke sebuah lokasi yang dimana di situ tempat apa sih? Nggak tau, kayak obralan tas-tas bermerek terkenal gitu ya. Nah, si aku beliin lah si mama tas KS judulnya, Kate Spade. Ya nggak pernah banget tuh aku beliin kalau di Indonesia ya kan, tapi udahlah mumpung ke London gitu kan, ajakin mama beliin tas buat mama kayak gitu deh. Terus ke istana apalah gitu, Buckingham lah, istana apalah tuh lagi tuh yang kemarin, lupa lagi namanya. Aku tuh nggak gitu ngeh ya sama gitu-gitu, jadi ngikut aja gitu ya. Pokoknya kemana orang pergi ngikut, seneng happy gitu ya. Nah, yang terakhir waktu anniversary cruise itu Gold Conference aku yang aku ikutin yang terakhir kalinya ya, ngajakin suami ya kan, bingung soalnya mau ngajakin siapa lagi ya kan. Terus nah cruise anniversary yang kemarin itu ke 3 negara lagi, Italia, Yunani, Turki gitu. Dan pokoknya gini teman-teman, pengalaman di setiap negara itu seru banget, susah kalau mau diceritain ya. Jadi teman-teman tuh harus ngerasain sendiri. Nggak cukup nih waktu 30 menit yang udah hampir habis buat nyeritain semuanya. So, total perjalanan aku ke luar negeri itu 12 kota di Eropa dan Asia di dalam 7 negara. Kalau dipikir-pikir gila banget ya gitu. Seorang ibu rumah tangga biasa nih gitu, cuman di rumah tuh ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin bisnis, tapi tuh bisa kok ngajakin suami, orang tua gitu ke luar negeri buat happy gitu. Nggak bayar pakai duit. Itu di sana tuh kita foto-foto gitu kan. Seminar cuma sehari doang. Jalan kemana foto, jalan ke sini foto, ke tiang listrik foto, ke pinggir tempat sampah foto. Itu tuh bagus semua. Jadi mau di luar negeri tuh foto di manapun bagus gitu loh teman-teman, asli dah. Nggak bayar pakai duit lagi kita pergi ke sananya, tapi bayarnya pakai apa? Pakai kerja keras dong, ya kan? Nah, aku mau ceritain yang terakhir, car program. Waktu itu galau dong ya, pilih housing atau car program gitu kan. Nah, kebetulan karena emang aku tuh lagi butuhnya sama kendaraan, maka ya udahlah aku ambil CR-V 2017 turbo warna merah ya, yang paling standar. Dan seumur-umur tuh kita tuh nggak pernah, aku ya khususnya ya, nggak pernah punya mobil yang harganya di atas 400 jutaan ya kan. Ternyata tuh rasanya emang beda banget gitu, mobilnya tuh nggak kaleng-kaleng, nggak dari kaleng gitu loh teman-teman. Mobilnya Honda CR-V gitu kan, yang kalau lagi nyetir gini, aku ceritain dikit ya, biar teman-teman makin kepo, karena sekarang kan Fortuner ya kan gantinya. Kalau lagi nyetir, kan kita harus nginjek gas tuh. Kalau naik CR-V 2017 itu bisa disetting nggak nginjek gas, tapi hanya di jalan tol. Jadi tinggal disetting ces gitu kan, bisa nggak injek gas. Otomatis, keren, gila aku sampai yang gitu kan, ternganga-nganga gitu, pokoknya parah banget. Terus tapi kalau di tempat keramaian nggak bisa dipakai itu fiturnya gitu. Terus jadi kalau misalkan dari
aku kan tinggalnya di Padalarang nih, di Bandung Barat. Kalau mau ke Bandung kota atau ke Oriflame Bandung kan itu harus lewat tol kan. Nah, jadi aku suka pakai itu fasilitas itu. Jadi lagi nyepir, apa namanya ya? Kok aku jadi lupa namanya nih apa? Dipencet dulu. Terus gasnya diatur dulu nih, mau 80 km per jam atau 60 km per jam. Terus udah dia lepas kakinya, itu mobil tetap jalan sendiri teman-teman tanpa digas. Top banget kan Oriflame memang dah. Terus aku mau cerita, jadi dulu tuh aku belum bisa nyupir ya. Tapi sejak aku join Oriflame tahun 2011 itu tuh aku tuh maksain, pokoknya harus bisa nyupir. Nggak suka gitu kayaknya tergantung sama orang lain. Dulu tuh minta tolong adek terus, "Dek, kesini dong, anterin mau ke Oriflame." Lama-lama dianya, "Mbak kan ada kuliah," katanya. Ya udahlah, terus besok-besoknya aku maksa, "Mah, ajarin nyupir." Nggak mau tahu pokoknya ajarin nyupir, aku mau berjuang. Cruise control, betul. Jadi betul Tesri. Jadi aku berusaha belajar ya untuk bawa mobil ya. Nah, mudah-mudahan ya sekarang nih aku ngerasa kayak yang aduh udah males nyupir gitu kan, udah nggak suka sport jantung gitu. Jadi tuh kalau sekarang udah mulai agak males sih nyupir ya, pengennya disupirin terus sama suami ya. Teman-teman mohon doanya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada jalannya bisa deketan terus sama suami, tidak LDR lagi, tidak LDM lagi gitu kan. Aku masih berjuang nih teman-teman, mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa tercapai kapanpun itu. Dan tahu nggak sih teman-teman, mobil CR-V ini tuh mobil termewah yang pernah didapetin di dalam keluarga besar aku yang ada di Indonesia. Ya, aku ada keluarga juga di luar negeri ya. Jadi kebayang dong hebohnya tuh kayak apa kalau ada saudara datang ke rumah Ika tuh, "Ya ini mobil dari Oriflame ya? Wah keren banget," gitu kan. "Wah ada tempelan Oriflame-nya, wah." Pasti aku minta diajakin keliling-keliling Bandung gitu kan, keliling-keliling Bandung, keliling-keliling Padalarang, Kota Baru gitu, kemana-mana lah pokoknya. Kadang-kadang dibawa ke Jakarta kemana, terus bahkan terakhir sebelum pandemi itu mobil aku tuh dibawa ke Jogja sama tante aku yang dari Kanada. Jadi bermanfaat banget ya teman-temannya, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi bisa untuk keluarga kita gitu kan. Dan yang paling serunya itu setiap ada acara Oriflame, kalau kalau ada si CR-V merah ini pasti tuh jadi icon buat foto bareng. Mobilnya aja yang difoto guys, akunya mah entah lagi di mana, entah lagi di dalam lagi sibuk ikutin acara atau lagi ke WC atau lagi kemana. Jadi biasanya teman-teman member Oriflame pada ngerubung gitu ya ke parkiran. Kalau pas misalkan parkirannya di atas di luar itu ya, bukan yang di underground gitu. Kalau di underground susah ya fotonya, tapi kalau pas lagi di atas gitu kayak di Oriflame OIC Bandung atau di mana waktu itu, pokoknya di mana-mana deh kalau lagi parkir kelihatan gitu, pasti deh itu jadi bahan foto, bahan afirmasi. Aku yang ngelihat doang gitu ya, mobilnya difoto orangnya enggak, tapi ngerasa seneng gitu, ngerasa bahagia gitu ngelihat mereka foto-foto di situ kan. Terus posting fotonya, foto mobil aku gitu ya. Seneng gitu rasanya tuh. Biar mereka ngerasa bahagia juga, biar mereka ngerasa kita bisa juga kok dapetin itu, kayak gitu loh teman-teman rasanya tuh. Jadi memorable banget deh pokoknya. Makasih ya Oriflame, makasih banget gitu kan. Dan kebetulan jodoh aku sama si CR-V Oriflame kesayangan aku cuma 3 tahun aja, karena sekarang kebetulan sudah ganti pemilik. Lumayan kan. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, apa sih yang harus dilakukan oleh brand partner, influencer, dan entrepreneur ya untuk meraih experience ini? Teman-teman pengen gak sih ngerasain semua kebahagiaan dan experience yang aku rasain ini? Pengen gak sih? Ya kan? Caranya tuh gampang. Ini menurut aku ya, menurut aku teman-teman harus apa? Satu,
harus mencintai kebosanan. Loh, kok kebosanan? Iya teman-teman, asli. Dari tahun 2011 sampai 2020 ini, yang aku lakukan ya itu aja terus. Cuman tuh bentuknya dibikin sekreatif mungkin aja, ya. Wajib rekrut, wajib follow up ya kan, wajib bantuin downline naik level ya. Terus dengan membina mereka jadi naik level ya kan. Terus wajib apa lagi? Branding, terus-terusan cerita tentang peluang Oriflame. Wajib ceritain produk-produk Oriflame. Wajib ikut training ini itu segala macam. Itu terus yang dilakuin setiap hari. Ya kan? Bener nggak? Jadi nggak salah dong ya kalau aku bilang kita itu harus mencintai kebosanan. Karena kalau kita orangnya nggak suka dengan rasa bosan, nggak suka rutinitas yang sama, cepet ngerasa bosen, percaya deh teman-teman nggak bakalan dapetin semua yang ditawarin sama Oriflame. Karena kita memang rutinitasnya itu aja gitu ya. Selain itu apa? Cintai diri sendiri dan juga cintai orang lain. Karena kalau kitanya nggak sayang sama diri sendiri dan nggak mau menyayangi orang lain, kita nggak bisa sukses di sini teman-teman. Nggak bisa naik level sendirian, olangan gitu nggak bisa ya. Harus saling bantu-membantu, harus saling kerjasama, kerja cerdas ya. Karena di sini tangganya itu kita naikin bareng-bareng sama tim kita ya. Oke. Kayaknya udah cukup ya, udah ketawa-ketawa, udah nangis-nangis bareng ya kan. Udah ngebayangin seru-seruannya keliling dunia, naik CRV ya kan. Cukup panjang nih sharing dari aku, 30 menit lebih dikit lah ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau baca-baca cerita aku yang lainnya, boleh ke Facebook dan Instagram aku @ikastani ya. Facebook aku yang ini yang sekarang aku pakai buat live, tinggal di follow aja, atau bisa juga ke YouTube aku @ikastani juga. Oke. Sekian aja. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nyimak sharing aku pagi ini. Terima kasih kesempatannya sama Oriflame West Java and Kalimantan, Pak Yunus. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Diamond, go Presiden. Dah.